suami saya itu Pak Ustaz, karena kemarin sorenya di LC. LC itu apa dong? Nanti ku LC kok Kairo ya? Kaisen ya? Itu Pak yang ini penyanyi-penyanyi Pak. Masya Allah terus. Dan sekarang itu Pak, suami saya itu sama keluarga, sama saya, sama anak-anak seperti tidak pernah memperhatikan, dan dia setiap hari di tempat itu Pak. Terus sedangkan kenapa berikut carane ben kula saged apik meleh ben suami saya itu bisa meninggalkan itu. Gimana Pak? Nah, kalau secara agama dengan satu, perbaiki dulu agamanya. Nomor dua, memang harus dengan cara kembali kepada Allah, yaitu apa? Jenengan diruqyah. Kemudian suami jenengan diruqyah, kemudian datang kepada saya hanya bisa menasihati. Ternyata betul Pak. Begitu kula ruqyah, saya nasihati, baru saya bacakan Al-Fatihah kudu Anas Falak, oh bapaknya langsung ternyata orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan sembahyang, bahkan tidak pernah puasa bapak itu, kemudian kerjanya bekerja, walaupun dia seorang satpam negara itu polisi, suatu makhluk polisi, ternyata apa? Tergoda. Padahal istrinya itu sudah cantik, dokter, cuma tergoda oleh pegawai kafe. Kenapa? Ya karena apa? Dia tidak punya pegangan ilmu agama, berada di tempat itu, maka apa? Ada 4 menurut Rasulullah yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah hazin, yang kedua lazim, yang ketiga adalah khorib, yang keempat adalah sahur. Tidak saya terangkan semua. Ini dia apa? Nomor 3, khorib. Tidak pernah dia itu mempunyai teman yang bisa mengajak kebaikan. Jadi karena dia tidak pernah sholat, maka khorib itu teman akrab, teman yang bisa membuat kita masuk surga. Itu teman khorib. Kalau lazim itu orang yang lembut hati, tidak pernah menghujat. Kemudian lazim itu adalah orang yang bertutur kata dengan sopan, rendah hati. Kemudian kalau khorib, teman karib, teman yang membawa kebaikan. Kemudian kalau sahal itu orang tidak pernah memperbesar masalah kecil. Dia apa? Dolan ini tempat foto-foto itu. Sehingga apa? Sehingga terkenalah dia itu tergoda oleh setan sampai nyun sewu. Karena tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, maka apa? Bapak itu sampai hutangnya banyak, membelikan 1 rumah dan 2 mobil kepada selingkuhannya. Harus apa? Yatluna ayatillahi ana alaihi. Apa itu? Seorang bapak harus bisa selalu membaca Al-Quran. Karena orang itu kalau soleh dan soleh syaratnya membaca Al-Quran di waktu malam hari atau waktu tertentu, itu jangan ditinggalkan. Dan saya lupa Bu, wau sing bar subuh pun maca Quran sinten? 1, mungkin sidik ya. Oke, sing teng dapur ya. Di dapur kesusun. Padahal dan saya mau disempatkan baca Quran, karena itu saya rumah itu siapa yang maghrib habis maghrib baca Quran, yang bapak-bapaknya. Oh ya belum juga ini. Masya Allah. Dan ini padahal jenengan mau nyekolahke putrane teng Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Nabi Muhammad itu penerima wahyu, gitu. Bukan Nabi Muhammad itu yang menciptakan wahyu kayak setan zaitun gitu. Lah
Ya teluna ayatillah anak alai mikir diterapir riyen. Kenapa itu dulu? Karena aturan-aturan agama Islam ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran 13-14 itu pertama kali agar kita itu mendidik anak kita selalu tetap fitrah, tetap menjaga ketauhidan kita dalam keluarga, selalu senang dengan Al-Quran. Yes. Saat ini Al-Quran itu sebagai macam-macam. Nopo Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita, bisa sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Baca Al-Quran itu sebagai obat apa? Obat kabeh. Kita lagi bunda maca Al-Quran, orang malah dangdutan. Kita dalam kondisi anak kita bermasalah, baca Quran. Kenapa? Jangan sampai engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan karena tanpa ada bacaan Al-Quran. Bu, Pak, one day one juz top, one day one lembar sip, one day one ayat. Ora popo, ning ojo one day one belas. Ada one day one belas gitu. Itu yakin? Nek guru-guru ini mesti basuku pun maca Quran, gitu. Kemudian bar maghrib maca Quran. Sakit setiap hari sholat itu maca Quran. Rakyat sakit lembar. Kenapa? Pahala yang paling baik adalah pahala membaca Al-Quran. Satu grup 10 kebaikan. Sopo sesok pakai pahala yang lebih banyak selain membaca Al-Quran. Dan Indonesia nek jenengan itu bapak baca Quran, nek putrane sakit, ora usah bingung, gitu. Boten usah bingung, cukup jangan kok panas, ora usah langsung ke rumah sakit kecuali yang fatal. Nek panas, silakan ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, Qul Anas, Falaq, ayat kursi, kemudian Quran surat As-Surah ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfi, sambil dipegang yang sakit mana. Wa idza maritu fa huwa yashfi, ya Allah Engkau yang memberikan sakit, Engkau yang menyembuhkannya. Kuncinya apa? Lagi Quran. Kalau itu biasanya seperti itu. Anak saya sakit, boten langsung para sekian langsung saya bacakan pakai air putih, kemudian dibacakan itu Al-Fatihah, jangan lupa Qul Anas, Falaq, Qul, gitu. Kemudian ayat kursi, kemudian tambah Al-Baqarah, tidak apa-apa, lebih banyak lebih baik. Karena kadang-kadang anak kita itu bisa terkena ain. Ain itu adalah pandangan. Jadi setan itu kadang-kadang yang terlalu. Nah kita agak sering membaca Quran itu bisa menyebabkan penyakit ain di dalam keluarga kita. Ngeten, jenengan duwe anak lucu, apik, bagus, ayu, tapi tidak pernah dekat dengan Quran. Tiba-tiba ada orang yang senang, tanpa mengucapkan kalimat Masya Allah cantiknya, langsung jadi ayu banget, jadi jangan lucu banget. Tiba-tiba anak itu bisa jatuh sakit. Itu penyakit ain. Nah, ngerti siapa yang bilang seperti itu? Gampang. Orang itu suruh wudu, airnya ditampung untuk mandikan anak yang kena ain itu, selesai. Nah, enggak, apa obatnya? Diruqyah. Baca Al-Quran. Maka jenengan apa? Kalau pulang satu, jangan langsung jenengan masuk pintu, buka pintu, langsung masuk, jangan. Baca Bismillahirrahmanirrahim paling tidak, kemudian ucapkan salam. Kenapa? Setiap orang itu apabila di luar mau masuk rumah, dia diikuti oleh jin, oleh setan. Nah itu akan lari, kalau tidak akan ikut masuk. Itu bisa. Dulu pernah ada
kemudian ya terus tidak pernah dekat dengan Allah, gampang kan yang bisa mengevaluasi diri antara pahala dan dosa yang dilakukannya. Itu orang yang selalu melakukan suatu kebaikan. Itu. Jadi ilmu syar'i ini tanamkan pada diri anak kita. Nah, kemudian ilmu profesi, jangan hanya ilmu agama toh, tetapi imbangi anak kita di dunia dengan ilmu profesi. Apa? Pelajaran umum, skill, keahlian. Nomor 3, ilmu bela diri. Jangan sampai kita itu menjadikan anak, jangan sampai kita melahirkan anak-anak dalam keadaan lemah. Anak kita jangan sampai lemah. Maka ajari ilmu bela diri. Di Muhammadiyah ada tiga-tiganya. Ilmu syar'i, ilmu agama ada, profesinya ada. 3, bela diri apa? Suci. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak kita mempunyai apa? Mempunyai 3 fungsi. Akliyah, kolbiyah, jasadiyah terpadu menjadi satu. Uteke lantik, atine tertib, tangannya urip. Ahli mikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Uteke iso mikir, atine iso zikir, gitu. Kemudian tangannya nek ana musuh iso nglindir, prihatin gelem jangan mendir itu. Gitu. Akliyah, kolbiyah, jasadiyah terpadu menjadi satu. Gitu. Otaknya kreatif, hatinya sensitif, ototnya produktif, sehingga menjadi anak yang apa? Anak yang luar biasa, bukan biasa di luar. Anak itu akan menjadi pelopor, bukan menjadi pengekor. Anak kita akan menjadi pengais, bukan selalu mengemis. Anak kita akan menjadi apa? Anak kita akan anak yang berkarakter, bukan karakter. Kemudian anak kita akan menjadi anak yang penggerak kebaikan keluarga, bukan menjadi penggertak orang tua. Maka anak kita didik dengan 3 ilmu tadi. Karena kewajiban orang tua ada 3. Pada waktu melahirkan, memberi nama. Yang kedua adalah menyekolahkan ilmu agama. Nomor 3, menikahkannya. Kemudian selanjutnya melepaskannya. Mulai ibu-ibu bapak semuanya, monggo kalau anak kita sudah kita di seperti itu, insya Allah anak kita akan jadi mandiri, gitu. Jangan sampai selalu digondeli. Kemudian anak kita itu sesuaikan kerjanya, pola pikirnya dengan umurnya. Ini sampai jam 8. 5 menit lagi sedikit ya, 6 lagi. Karena Yusefu, jangan sampai membebani pikiran anak kita dengan pikiran orang tua. Ini yang masih banyak terjadi. Misalkan itu, anak kita kalau SD, Yusefu, SD itu senang dolan. Jadi SD itu senang dolan. Jangan dikekang. Karena baru menumbuhkan apa? Saraf-saraf simpul otaknya agar dia berkembang, mengetahui perkembangan di depan yang dia lihat di lingkungan. SMP senang dolan. Maka anak saya pada waktu di SDIT sampai pulang sejam 4 di rumah kok baca buku, ngerjain PR, langsung tak suruh tutup. Loh, Dik, Mas, kamu ngapain? Loh, ini harus kerjakan PR nih. Loh, kamu sudah sempat sampai jam 4 kok masih dikasih PR? Besok gurunya tak marahin. Sudah kamu tutup. Kamu udah sholat asar, sudah di sekolahan. Sampai pulang, kamu sekarang pengen main apa? Aku pengen main, Pak. Main sama teman dia, silahkan main dulu. Tapi sebelum maghrib, kamu sudah mandi dan kamu harus ke masjid. Siap, langsung rumah. Berkocok mancing muncul kali ini. Mancing punya sabar, dan dolan ke teman-temannya. Karena SD, jangan dikanu dari sekolah ngapal Quran, kemudian pelajaran sampai rumah masih dikasih PR. Pekerjaan rumah itu membantu ibu
itu diprotek-protek. Akhirnya sesuk pada pertemuan itu gurunya keluar, guru nek mari IPR itu ya dilihat pas besoknya libur tidak apa-apa, karena anak itu kan banyak sampai kadang-kadang kemarin saya juga merukyah menasihati, ini istrinya seorang dokter, istri ini selalu sama anak itu sudah les di sekolahan, tukang dilesnya lagi, jadi si stres malah ibu ini dokter akhirnya ambruk lemes gitu. Anak keluh SBY yang menunggu telepon saya 2 kali, memang saya memang ada jenazah syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa syu'ati bisultanik Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anbat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat ya Allah ya Tuhan kami hamba yang bersimpuh di hadapan ya Allah di masjid ini ya Allah bersama keluarga besar ya Allah SD Muhammad yang jaga kalian ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami yang sangat besar dan banyak ini ya Allah hamba sadar ya Allah hamba makhluk yang lemah yang banyak khilaf dan salah ya Allah tapi hamba sadar ampunanmu ya Allah lebih besar daripada dosa dan kesalahan kami Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma aghfirna fi syakaratil maut wa najatan wa afaidal hisab ya Allah ya Tuhan kami teguhkanlah agama kami ya Allah agama Islam yang akan bisa membuat kami bahagia dunia akhirat ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada kami ya Allah kesehatan jasmani dan rohani ya Allah seluruh keluarga kami apabila kami dan keluarga kami ya Allah ada yang sakit ya Allah Engkau angkat penyakitnya ya Allah dengan tidak punya rasa sakit kembali ya Allah limpahkanlah ya Allah rezeki kepada kami keluarga kami rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah dan berikanlah kepada kami ya Allah pada waktu sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah agar kami mati dengan cara yang husnul khatimah ya Allah ya Tuhan kami Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah jadikanlah istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati dan pandangan mata kami dan jadikanlah keluarga kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa Rabbi habli minas shalihin Rabbi habli minas shalihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya Allah jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salehah biqulubul mudamduru wa nuru berbakti pada agama orang tua nusa bangsa dan negara Indonesia terkabul cita-citanya ya Allah ya Tuhan kami Allahumma firli wali walidayya barhamhuma kama rabbayani shaghira ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah memelihara kami yang pernah mendidik kami ampunilah keduanya ya Allah yang masih hidup ya Allah Engkau jaga ibadahnya agar selalu ya Allah dekat denganmu ya Allah yang meninggal dunia ya Allah jembarkan kuburnya ampuni dosa-dosanya ya Allah terimalah tobatnya dan Engkau berikan tempat yang lain di sisimu ya Allah ya Allah jadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal ibadah dan jadikanlah mati kami sebagai akhir daripada perbuatan kebaikan kami Rabbana atmimna nuruna wafrana innaka ala kulli syai'in qadir sempurnakan percaya iman Islam pada kami keluarga kami ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia akhirat dan jauhkan dari siksa api neraka subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun